Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik berbagi semangat, tahu gak sih, kalau ternyata di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi, ada satu nabi yang tidak mempunyai pengikut sama sekali. Siapakah nabi tersebut? Yuk kita bahas. Siapakah nabi tersebut? Nabi tersebut adalah Nabi Samun alaihi wasalam. Nabi Samun adalah nabi tanpa pengikut yang membawa pedang di padang mahsyar. Orang Ibrani menyebutnya Simson, sedangkan orang Arab Samun. Nama ini diinggriskan menjadi Samson. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada saat hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Hakim terakhir Dafiq Rohman dalam bukunya berjudul Janibal Marifat menjelaskan Samson adalah hakim ketiga dan terakhir dalam zaman anak-anak Israel kuno. Kisah Samson diceritakan dalam kitab suci Yahudi, Tanah, Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama di Alkitab Kristen dan Talmud. Makamnya dipercayai ada di Tel Tzora di Israel. Di sana terdapat dua batu pualam besar untuk Simson dan ayahnya Manoah. Di dekatnya terletak altar untuk Manoah. Tempat ini berada antara kota Zora dan Esfitaol. Dafiq Rohman mengatakan Samson atau Simson merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Nabi Samun Gozi alaihi salam. Kisah nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti Kitab Mukosyafatul Qulub dan Kitab Qisasul Anbiya. Nabi Samun Gozi memiliki kemukjizatan, yaitu dapat melunakkan besi, dan dapat merobohkan istana. Cerita Nabi Samun Gozi adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab, tutur Dafiq Rohman. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah lahir. Lanjutnya, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Samun Gozi alaihi salam. Beliau adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Dikisahkan Nabi Samun Gozi berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Samun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Samun. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Samun Gozi, akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, Nabi Samun Gozi terpedaya oleh istrinya. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Samun berkata kepada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Akhirnya Nabi Samun Gozi diikat oleh istrinya saat ia tertidur, lalu dia dibawa ke hadapan sang raja. Beliau disiksa dengan dibutakan kedua matanya dan diikat serta dipertontonkan di istana raja. Karena diperlakukan yang sedemikian hebatnya, Nabi Samun Gozi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah Ta'ala. Doa Nabi Samun dikabulkan, dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian sang Nabi bersumpah kepada Allah, akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan. Ketika Rasulullah selesai menceritakan kisah Nabi Samun yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Samun Gozi alaihi salam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Kemudian malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau, bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada kitab Qisasul Anbiya, dikisahkan, bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tersenyum-senyum sendiri. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar.
Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Samun alaihi salam. Jadi seperti itulah kisah perjalanan nabi tanpa pengikut atau Nabi Samun. Jika sahabat baik berbagi semangat suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di like, komen dan juga subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.